Setelah pembatasan sosial berskala besar tahap pertama berakhir hari ini tanggal 28 April, PSBB tahap kedua untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi akan diperpanjang selama 14 hari ke depan, mulai Rabu 29 April sampai 12 Mei 2020. Perpanjangan PSBB untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam rapat gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Gedung Sate Bandung Senin malam. Menurut Ridwan Kamil, PSBB di 5 daerah di Jawa Barat yang menjadi wilayah penyangga ibu kota diperpanjang ke tahap kedua karena dinilai berhasil menekan penyebaran COVID-19 di wilayah penyangga ibu kota hingga 38,5%. Hasil utama dari PSBB saya sampaikan setelah hampir 14 hari PSBB di Bodebek dapat saya sampaikan bahwa terjadi keberhasilan penurunan tren turun dari COVID ini di 3 wilayah kami, yaitu di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Tapi masih terjadi sebuah peningkatan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa total Jabodetabek ini terjadi penurunan kasus hampir 38,5%. Bodebek akan diperpanjang 14 hari ke depan, sejak hari Rabu besok sudah diputuskan. Sebelum pengumuman perpanjangan PSBB oleh Gubernur Ridwan Kamil, 5 pimpinan daerah yang berdekatan dengan ibu kota telah menggelar rapat evaluasi yang menghasilkan kesepakatan untuk mengajukan perpanjangan PSBB. Selain itu, mereka juga mendesak kembali penghentian sementara atau pembatasan operasi KRL selama masa PSBB, yang sebelumnya ditolak oleh Kementerian Perhubungan. Hingga Senin 27 April, total terdapat 951 kasus positif COVID-19 di Jawa Barat, dengan sebanyak 96 orang sembuh dan 78 orang lainnya meninggal dunia. Sementara ada 8.950 orang dalam proses pemantauan dari total 39.106 ODP, serta 2.051 pasien dalam proses pengawasan dari total 4.379 PDP. Dari pola 5 daerah dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok menduduki jumlah tertinggi baik dari jumlah ODP, PDP, maupun kasus positif COVID-19 di atas Kota Bandung, kecuali dalam jumlah kematian. Di peringkat 3, 4, dan 5, jumlah kasus positif maupun ODP, PDP, dan korban meninggal diduduki oleh 3 daerah penyangga ibu kota, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Bogor. Tim Liputan Kompas TV. Kemudian, saudara, mengapa PSBB pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, dan juga di Kota Depok perlu diperpanjang? Apakah yang nanti akan membedakan penerapan PSBB tahap pertama kemarin dengan tahap kedua yang akan diberlakukan hingga sekitar 12 Mei? Nah, kita akan berbincang dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Pak Rahmat Effendi. Selamat pagi, Bayu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selalu sehat ya. Saya izin panggil Kang Pepen aja ya buat pemirsa Sapa Indonesia juga, Kang. Betul. Alhamdulillah. Nama itu lebih klop kayaknya, Bayu. Lebih klop. Senang melihat Kang Pepen selalu sehat untuk memimpin Bekasi di situasi virus corona ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya, Kang. Kita mau ngobrol sedikit, Kang. Salah satu kota ini kan Bekasi. Bersama kabupatennya yang meminta perpanjangan melalui provinsi, melalui Pak Gubernur Ridwan Kamil sudah diajukan dan tampaknya saya sih yakin ini akan dilanjutkan sampai sekitar 12 Mei. Apa evaluasi bersama pemimpin daerah kemarin yang paling penting-penting dan termasuk juga khususnya untuk Bekasi, Kang Pepen? Ya, yang pertama ternyata pergerakan virus ini masih trennya cukup tinggi ya di 5 daerah ini. Dan yang kedua, kita juga ingin dalam penetapan ini ada sanksi hukum. Yang ketiga, dalam wilayah Bodebek ini termasuk DKI ada kebersamaan dalam penetapan baik moda transportasi maupun juga pergerakan orang yang ada. Karena masih ada di kita maupun juga di DKI tentunya, karena pergerakan orang ke DKI masih cukup tinggi. Artinya DKI perlu
bersama-sama dengan kota-kota yang 5 daerah ini, kami di Jawa Barat ya untuk membatasi ya pergerakan. Tentunya itu ada pada pekerja-pekerja yang masih dari Kabupaten Bekasi lewat Kota Bekasi ke DKI. Ya. Nah, selanjutnya juga ada kebersamaan ya dalam bansos ya. Dan yang terakhir tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga di checkpoint yang ada di wilayah kita masing-masing. Ya, sebagai catatan saja dari konferensi persnya Pak Gubernur Jawa Barat kemarin, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok memang ada penurunan. Bukan berarti kemudian tidak ada kasus positif corona lagi, masih ada. Tetapi memang sudah turun. Tetapi Bekasi masih terjadi kenaikan. Tetapi secara umum 38,5% PSBB tahap pertama ini dinilai memberikan penurunan yang cukup baik begitu. Maka kemudian akan dilanjutkan. Kalau untuk Bekasi, reporter-reporter kami kalau laporan ke Bekasi dan selalu kita lihat di checkpoint di Bekasi memang masih ramai. Bahkan masih tetap ada macet-macetnya. Hal yang sama di Jakarta, Bogor, dan lain-lain juga, Kang Pepen. Ini mengapa sih hal ini masih terjadi? Masyarakatnya belum sadar atau mereka terpaksa harus bekerja atau bagaimana yang diserap oleh Anda, Kang Pepen, di Bekasi terutama? Ya, begini Bayu ya. Kota saya ini kan kota lintasan. Dari kabupaten, lintas kota ke Jakarta. Tentunya masih ada aktivitas yang ada di Jakarta yang ya kegiatan itu tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan. Artinya memang Pak Gubernur DKI harusnya lebih respect lagi terhadap pergerakan ini. Ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Nah, yang kedua, di dalam kota kami mulai kemarin, antisipasi dalam PSBB kedua ini, kami sudah menurunkan nanti ya semacam karantina wilayah terbatas, baik pada RW, ya kelurahan. Artinya kami jaga betul dengan baik teman-teman dari Kodim, dari Polres, maupun juga teman-teman relawan ya yang ada yang kami bentuk untuk melakukan mengisolasi pergerakan orang ya, karena secara substansi memang ya kami berhasil karena sampai dengan hari ini yang bisa kita sembuhkan itu lebih daripada 70 orang. Tapi yang meninggal juga sudah cukup banyak, hampir 125 orang. Dan tren kenaikan terhadap jumlah positif juga sudah hampir 232 Bayu. Tapi ini karena kita mengacak di seluruh RW-RW yang ada di Kota Bekasi. Jadi kita tidak diam. Jadi kalau dalam satu kali acak ada 5, ada 10, itu akibat interaksi kami mengacak di 1017 RW itu, maka ada bertambah. Tapi tren keberhasilan, tren keberhasilan dalam kesembuhan itu juga cukup tinggi. Nah, ini yang membuat positif kami dalam persoalan pergerakan COVID ini di Kota Bekasi, bahwa bagaimana kami ya menekan angka pergerakan orang atau jumlah pergerakan orang yang ada di Kota Bekasi ya, dan juga mengatur langkah-langkahnya. Kang Pepen mengatakan tadi ada koordinasi terutama bagi Bekasi, terutama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Misalnya maksud Anda apakah lebih tegas dari sisi industri-industri karena banyak warga Bekasi yang bekerja di Jakarta begitu. Dan ini untuk kedua kalinya beberapa pimpinan daerah di Bodebek yang kemudian menjadi penyangga ibu kota meminta dihentikan sementara operasi KRL setelah tahap pertama kemarin belum dipenuhi. Itu bagaimana jelasnya, Kang Pepen? Ya, memang di 5 ya kepala daerah Bodebek ini kemarin menyampaikan kita tetap ingin mengajukan bahwa pergerakan komuter atau KRL yang ada itu dalam periode kedua ini minta kepada Kementerian Perhubungan untuk ya mempertimbangkan lah, karena bukan saja dari aspek pergerakan tapi juga dari aspek bagaimana orang terus ya berusaha, karena Jakarta tidak terlalu ketat ya. Karena saya ambil contoh di kita, mungkin juga di Kabupaten Bekasi. Ternyata ada keputusan menteri yang memperbolehkan kegiatan-kegiatan usaha, padahal jelas-jelas itu di luar dari
pengecualian yang ada. Dari 8 sektor yang dibolehkan ya, oke. Iya, jadi daerah ini nggak bisa apa-apa. Sementara di situ banyak mengumpulkan orang. Makanya solusinya adalah setiap perusahaan itu kami datangi, kami beri rapid ya untuk tes supaya jika ada hal-hal yang sekiranya nanti menambah ya, jumlah positif itu udah kami bisa identifikasi ya. Nah, jadi inilah yang jadi kendala di daerah sebenarnya, termasuk tadi ya pergerakan moda ya KRL yang ada. Kami ini kan punya 3 stasiun. Kemarin kami sudah ajukan kalau bisa setiap stasiun itu disediakan KRL ya atau ya KRL lah ya untuk langsung ke Jakarta, tidak berhenti di 3 stasiun yang ada di Kota Bekasi. Karena di dalam KRL sendiri beberapa amatan kami Kompas TV juga masih terjadi banyaknya penumpang yang masih agak sulit untuk mengurangi penumpang hingga 50% dari per gerbongnya. Nah ini yang dikhawatirkan akan terus berputar saja penyebaran virus corona ya, Kang Pepen. Saya jadi ingat sedikit cerita dari Bu Ade Yasin, Bupati Bogor kemarin di media dikatakan berbenturannya aturan-aturan dari Pemda untuk mengatasi penyebaran virus corona dengan pemerintah pusat. Ini masih terjadi. Misal Ibu Ade Yasin kemarin mengatakan kami ingin minimarket itu tutup jam 20, jam 8 malam. Tetapi pengusahanya kemudian menunjukkan surat dari kementerian yang mengatakan bahwa mereka masih boleh buka hingga pukul 22. Dan ini jadi perang begitu dalam tanda petik untuk menerapkan berkurangnya kerumunan ini. Nah hal-hal semacam ini yang nanti akan coba dibenahi, kerjasama atau koordinasinya akan makin kuat di tahap kedua. Kang Pepen, jawab hal-hal ini ya setelah jeda, kami masih akan kembali untuk berbincang dengan Anda. Tetap bersama kami.